Baik, saya Muhammad Razan Putra, NRP 5026231174. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan salah satu lab, yaitu lab working with text files in CLI. Jadi di lab ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah graphical text editor, yang kedua adalah command line text editor, dan yang ketiga adalah working with configuration files. Adapun resource yang dibutuhkan adalah security workstation, virtual machine. Oke, kita masuk ke dalam part pertama, jadi graphical text editor. Jadi di part pertama ini kita akan membuka SCITE. Baik, kita pilih menu, kemudian kita ketikkan SCITE. Oke, jadi ini adalah SCITE. Selanjutnya kita akan copy teks ini dan kita akan simpannya di dalam SCITE. Oke, selanjutnya kita akan pilih, kita akan save-nya. Kita pilih file, kemudian save. Oke, kita akan pilih filenya dengan nama space.txt. Kita akan klik save. Oke, selanjutnya kita bisa buka analysis home untuk mengecek apakah file ini sudah tersimpan. Jadi kita bisa melihat file dari space.txt ini di directory analysis. Oke, tapi apakah kita bisa membukanya melalui SCITE? Jadi kita pilih file, kemudian open. Nah, di sini kita bisa melihat file space.txt yang sudah kita simpan. Kenapa? Karena SCITE sendiri tidak bisa membaca file dengan format txt. Oleh karena itu, kita bisa pilih dialog box yang ada di bawah kini, kita bisa ganti menjadi all files. Nah, jadi sudah bisa terlihat bahwa space.txt ini kita bisa klik open. Oke. Selanjutnya kita akan membuka space.txt ini melalui terminal. Kita akan buka terminal. Oke, jadi sebelumnya full immediately find space.txt, jawabannya tidak. Oke, selanjutnya kita akan membuka space.txt melalui terminal. Kita akan ketikkan ls. Selanjutnya kita pilih enter. Nah, jadi ls ini untuk melihat konten yang sedang ada di dalam directory. Oke, untuk membuka space.txt, ya, space.txt ini kita bisa ketikkan scite spasi space.txt. Kemudian kita pilih klik enter. Oke, file dari space.txt ini akan terbuka. Ya, jadi saat file space.txt ini terbuka, maka tidak akan muncul komen yang berwarna hijau di dalam terminal. Namun, saat file dari space.txt ini sudah tidak berjalan, artinya sudah tidak running, maka komen atau komen hijau yang ada di terminal ini akan muncul. Nah, setelah itu kita akan menutup file space.txt dan kita akan melihat apakah komen hijau ini yang ada di terminal akan muncul. Oke. Jadi setelah kita menutup file space.txt, maka terminal hijau ini yang ada di terminal ini akan muncul. Oke, why is the prompt not shown in the terminal? Oke. Selanjutnya masuk ke dalam part kedua, yaitu command line text editor. Jadi di part kedua ini kita akan masuk ke dalam nano, yaitu nano space.txt. Kita bisa ketikkan nano space.txt ke dalam terminal. Nano spasi space.txt. Kemudian kita enter, kita sudah masuk ke dalam nano yang mana memuat file dari space.txt. Kita juga bisa lihat bahwa terdapat baris yang tidak lengkap karena nano ini sendiri akan menampilkan file berdasarkan barisnya. Jadi jika file tersebut sudah tidak lengkap atau tidak cukup di dalam tampilan, maka akan digantikan dengan simbol greater than dan akan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Oke, what character does Nano use to represent that the line continues beyond the boundaries of the screen?
Oke, jadi kita bisa menutup nano ini sendiri menggunakan shortcut Ctrl X. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nano lagi. Kita bisa ketikkan nano.spacedText.txt. Nah, jadi di bawah ini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa komen. Ya, ini adalah misalnya help, exit, write out, read file, dan lain sebagainya. Kita juga bisa ketik shortcut Ctrl C ya untuk menuju ke main nano help. Ya, di sini ada beberapa komen yang bisa kita gunakan serta penjelasan dari masing-masing komen. Oke, untuk kembali kita bisa ketik Q. Oke. Oke, masuk ke dalam part ketiga yakni working with configuration file. Jadi kita akan mencari lokasi dari file configuration. Kita akan menggunakan command ls untuk mengakses beberapa file konfigurasi yang ada di dalam analyst home. Kemudian kita bisa ketikkan command ls spasi strip l. Nah, ada beberapa informasi dari file, tapi tidak ada satupun di sini yang merupakan configuration file karena configurationnya file tersebut masih terhidden. Untuk menampilkannya kita bisa ketikkan ls spasi strip l kemudian enter. Nah, jadi ini adalah beberapa file configuration yang ada. Oke, untuk menampilkan file configuration, salah satunya adalah untuk menampilkan bus.rc, kita bisa menggunakan command cat, cat spasi .bus.rc. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, jadi beberapa configuration files ini yang ada di sini itu yang berhubungan dengan user application biasanya terletak di bawah user home directory. Adapun configuration files yang berhubungan dengan sistem web service itu terletak di bawah directory /etc. Di mana files yang berhubungan dengan sistem web service seperti web service, print service, FTP service, dan juga email service itu terletak di bawah directory /etc, yang mana tidak sembarang user atau regular user itu tidak akan memiliki akses untuk mengubah atau memodifikasi file yang ada di bawah directory /etc. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan file-file konfigurasi yang mana terletak di bawah directory /etc. Untuk menampilkannya kita bisa pilih ketikan command ls spasi /etc. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Ini merupakan file-file configuration yang terletak di bawah /etc directory. Oke, kita akan menampilkan file bus.basrc yang mana terletak di dalam directory /etc. Kita akan mengetikkan command cat /etc/bus.basrc. Oke, selanjutnya kita ketik enter. So, kita ketikkan stat cat/etc/bish.bishrc. Akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari konten file bus.basrc yang terletak di bawah directory /etc. Why user application configuration file saved in the user home directory and not under /etc with all other system wide configuration files? Because ya, jadi karena application configuration files akan terletak di bawah user home directory karena di dalam Linux jika suatu file atau configuration file terletak di bawah directory /etc, tidak akan semua orang atau regular user tidak akan memiliki akses untuk mengubah atau mengeditnya. Jadi mereka tidak akan bisa untuk mengedit atau memodifikasi configuration file dari aplikasi mereka sendiri.
Oke, langkah kedua kita akan mengedit dan juga menyimpan configuration file. Kita akan mengedit file bash.bash.rsc yang mana kita akan mengubah warna dari cell prompt itu sendiri yang mana menjadi dari hijau menjadi merah untuk analisis user. Oke, yang pertama kita akan membuka SITE. Kita ketik ini menuju SCITE. Oke, kemudian kita akan menuju membuka file .basrc. Kita ketikkan file, kemudian open ya. Oke, kemudian kita klik kanan, kita akan aktifkan show hidden files. Oke, kita akan pilih all files. Nah, kita akan pilih .basrc. Kita pilih open. Oke, jadi ini merupakan file dari bash.rc yang mana 32 ini akan merepresentasikan warna dari green. Ya, untuk mengubahnya kita akan ubah menjadi warna merah. Kita akan ubah 32 ini menjadi 31. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kemudian kita close. Oke, selanjutnya kita akan tutup terminal dan buka terminal kembali. Oke, jadi warna dari command di terminal sudah berganti menjadi merah. The terminal window which was already open also changed the color from green to red. Explain. Oke, selanjutnya kita akan mengubah file yang ada mengubah warna melalui nano. Kita akan buka terminal, kemudian kita akan ketikkan nano.bashrc. Oke. Jadi ini adalah nano akan berjalan, akan memuat file .basrc. Ya, kemudian kita akan mengubah 31 yang merupakan kode warna merah menjadi 33, jadi kode warna kuning. 33. Oke, untuk menyimpannya kita akan pilih Ctrl X, kita ketikkan yes. Kita akan berikan file, nama filenya adalah file.bash.rc. Kita enter. Oke, kemudian kita akan membuka file terminal kembali. Ya, jadi terminal sudah berganti warna menjadi kuning. Oke, step ketiga yaitu adalah editing configuration file for service. Kita akan membuka configuration file dalam nano. Masuk ke terminal, ketikkan sudo spasi nano strip l spasi slash etc slash nginx slash custom underscore server dot configuration. Untuk passwordnya adalah cyberops. Oke, kita sudah membuka nginx dengan nano. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya dalam baris ke-39 terdapat angka 81. Lanjut kita akan mengubahnya menjadi 8080. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke line 47. Nah, di sini kita akan mengubah yang mana /usr /r /ginx /html jadi /usr/r/ginx /html /text _id_lab. Oke, kita akan menyimpan file konfigurasi yang sudah kita edit dengan shortcut Ctrl X, kemudian kita pilih yes. Oke, kita pilih enter.
Ya, kita sudah mengubah file konfigurasi dari Nginx yang melalui Nano. Oke, selanjutnya kita akan membuka IP address melalui Firefox. Kita akan mengetikkan IP address 127.0.0.1.80. Oke, jadi akan muncul congratulations. As a part of working with this text file lab, you have successfully configured Nginx. What's the error message referring to? Jadi error message-nya itu tergenerate oleh sesuatu web page yang mana terdapat missing files yang adanya missing files dari pavian.ico di dalam directory lab.support files. Selanjutnya shutdown the Oke. Oke, jadi untuk mematikan Nginx web server, kita bisa kita ketikkan enter, kemudian kita masukkan komen sudo pkil Nginx. Oke, jadi ketika Nginx web server sudah kita matikan, maka IP address 127.0.0.180 tidak akan tampil. Does the web page appear? No. Challenge question, can you edit the /etc custom configuration.conf with file with scite? Oke, jadi kita bisa mengedit file /etc Nginx custom configuration menggunakan scite dengan memasukkan komen scite. Oke, jadi kita bisa mengeditnya dengan mengetikkan scite /etc/nginx/custom_configuration.config. Sekian pengerjaan lab working with text files in CLI. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.